Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan bagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat sepanjang malam, itu nyenyak yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jika kita boleh beristirahat, dan Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan kita. Dan pagi hari ini kita bangun untuk beraktivitas di sepanjang hari yang baru, dan kita bersyukur kita diberi kesempatan hidup satu hari lagi, dan kita juga bersyukur kita boleh mengawali hari yang baru ini dengan kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, untuk kami boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari ini, di dalam penyertaan tangan kuasa-Mu, di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang ajaib. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kehadiran kami dimanapun kami ada hari ini, itu boleh mendatangkan berkat Kristus bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, Engkau dinyatakan, Engkau dipermuliakan. Sebab kami mau lebih dalam lagi mengenal-Mu, sehingga kami semakin kuat hari-hari ini di tengah-tengah keadaan dunia. Semakin sulit, ada banyak kesukaran, tapi biarlah kami hadir membawa berkat Kristus bagi semua orang, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku merenungi di hadirat-Mu. Saya ingin katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada.
lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, kami mengasihimu, sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, dan Kau curahkan dan Kau nyatakan kasih-Mu yang ajaib, yang sempurna, sehingga kami dapat mengasihi-Mu Tuhan, dan mengasihi sesama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terpuji
Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
namamu, mulialah namamu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan namamu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama sepertimu. Engkaulah satu-satunya bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu, ditinggikanlah namamu dalam hidup kami. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari apapun juga. Engkau takkan tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menolong kami. Kami sembah, kami sembah. Kau Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Kau lebih dari segala-galanya.
dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin. Mas merah dan berbata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Amin, haleluya. Ingin Kau Tuhan, ya, mas merah dan berbata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengannya, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami bersyukur Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, dan biarlah kami jadi anak-anak yang mengasihi-Mu, menghormati-Mu dan melayani-Mu, seperti seorang hamba yang melayani Tuhan. Karena sebuah anugerah, dan semata-mata hanya karena anugerah, Engkau jadikan kami anak-anak. Sewaktu biarlah kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu, menjadi anak-anak yang mendapatkan perkenanan-Mu. Sewaktu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang sama seperti-Mu, tidak ada yang dapat menggantikan. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk belajar lagi firman-Mu, supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami, dan itu menyenangkan hati. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi hari. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi.
Dan tentunya satu hari kita akan meninggalkan bulan Oktober dan besok kita memasuki bulan yang November. Tentu kita bersyukur berpeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai pagi hari ini. Pagi hari ini kita ada di dalam surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, memang ayat hari ini mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, tapi saya akan memulai dari ayat-ayat yang kemarin, yaitu dari ayat yang pertama, yaitu syarat-syarat bagi penilik jemaat, dan yang hari ini syarat-syarat bagi diaken. Ini tentu bukan saja hanya menjadi syarat bagi penilik dan jemaat bagi saya, tapi tentu ini juga standar firman yang juga harus menjadi standar hidup bagi setiap kita tentunya. Ini kan berbicara tentang jabatan, tapi tentu saya percaya setiap kita juga adalah orang-orang yang harus dikenal baik oleh orang-orang di sekeliling kita, bukan saja karena kita mempunyai jabatan sebagai seorang pemimpin rohani, tetapi sungguh sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mempunyai standar yang sama seperti apa yang Paulus tuliskan kepada anak didiknya Timotius. Sekali lagi, memang secara khusus ditujukan bagi orang-orang yang menginginkan kedudukan sebagai penilik dan diaken. Hingga ayat yang pertama dari 1 Timotius pasal 3 dikatakan seperti ini. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Kemarin siang saya sempat ngobrol dengan satu anak muda. Saya tanya, oh nggak pulang? Enggak. Waduh, seharian dia ada di gereja. Saya bilang, sekalian aja jadi pendeta. Dulu saya juga seperti itu. Kalau tiap hari Minggu, kerjaannya dari pagi sampai malam itu pasti di gereja. Makan pun makan di pastori, makan nasi pendeta. Sehingga orang selalu katakan, pulang gara-gara makan nasi pendeta lah kamu juga jadi pendeta. Nah, tapi dia, nggak masuk. Wah, kenapa? Kenapa takut jadi pendeta? Saya bilang, jadi hamba Tuhan, itu berarti kita mempunyai pekerjaan yang indah, seperti firman Tuhan. Nah, saya juga bersyukur anak kami yang paling kecil, dia juga berkali-kali juga mengungkapkan, nggak apa-apa, kalau aku di sekretariat tempat ibadah kita maksudnya, seharian aku juga betah kok. Saya bilang, ya baguslah, ini sebuah sinyal dan tanda yang baik, supaya dia dari kecil, bahkan seumur hidupnya, dia juga setia melayani Tuhan. Nah, bicara tentang penilik dan diaken, sederhananya seperti ini Bapak Ibu, penilik jemaat itu adalah pelayan mimbar atau pemimpin rohani, atau yang selama ini secara umum di gereja dikenal gembala sidang, atau kalau di Pelita selama ini penatua, yang walaupun juga saya harus informasikan, sejak pertemuan di retret penatua, terakhir kita sepakat kita tidak akan lagi memakai penyebutan penatua, tapi kita akan memakai dengan penyebutan tim penggembalaan, supaya lebih mudah difahami oleh gereja-gereja lain. Ini hanyalah sebuah istilah, dan saya pikir tidak perlu dipermasalahkan, walaupun mungkin kalau ada jemaat yang masih ngomong, oh ya, penatua kami, si A, si B, si C, it's okay, nggak masalah. Tapi ke depan mungkin per Januari, tentu di renungan harian, contoh kalau saya yang bawa renungan, nanti ditulis Heri Susanto, tim penggembalaan PCC Jambi. Seperti itu. Kalau Pak Ramli, nanti ada tim penggembalaan PCC Muara Bungo. Nah, jadi penilik itu adalah gembala sidang atau penatua.
atau orang-orang yang ngurusin hal-hal rohani. Nah, sementara diaken itu adalah pelayan meja. Artinya melayani dalam hal-hal jasmani. Makanya kalau kata penilik itu bahasa aslinya episkopos, kalau diaken itu bahasa Yunaninya adalah diakonos. Nah, kita tahu di Kisah Para Rasul, satu kali jemaat mulai protes dalam tanda kutip karena pelayanan meja, pelayanan kepada janda-janda mereka terabaikan. Ya mungkin pada waktu itu hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, pemimpin-pemimpin rohani, mereka fokus ngurusin hal-hal rohani, ngajar, sehingga hal-hal jasmani terabaikan. Makanya kalau kita baca di Kisah Rasul, maka diangkatlah 7 orang yang terkenal, baik, dipenuhi Roh Kudus, penuh hikmat, untuk ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan jasmani meja. Nah, kalau aplikasinya zaman sekarang ya, di Pelita, tentunya seperti ini. Ada tim penggembalaan, itu orang-orang yang memimpin, mikirin hal-hal rohani jemaat. Terus nanti kan kalau kita masing-masing ibadah raya itu akan dipimpin dengan tim yang disebut tim kepemimpinan ibadah. Seperti ibadah satu, ada Hengki, ada Johnny, ada Kosimon, nanti di air hitam ada Ibu Ciacia. Tapi kalaupun nanti tentu air hitam benar-benar mandiri, full, dan nanti akan naik menjadi tim penggembalaan air hitam. Atau jalan baru tim penggembalaan. Tapi sekali lagi, itu bukan di sebuah persoalan permasalahan, itu hanya sebuah penyebutan secara struktural. Tapi yang jauh lebih penting, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, kalau kita menginginkan pekerjaan-pekerjaan itu berarti kita menginginkan pekerjaan yang indah. Kenapa? Firman Tuhan katakan, langkah-langkah langkah-langkah kaki orang-orang yang membawa kabar baik, itu langkah-langkahnya saja indah, Bapak Ibu. Apalagi hidupnya, pasti akan dilihat orang indah. Nah, makanya kenapa orang-orang yang menginginkan pekerjaan sebagai pemimpin rohani, pelayan mimbar, pelayan meja, Paulus tekankan harus memenuhi standar kriteria. Walaupun sekali lagi saya berharap ini bukan terus membuat pesta di antara kita. Sehingga akhirnya ada di antara Bapak Ibu yang ngomong gini, oh iyalah, berarti kan kalau saya kan cuma jemaat biasa. Kami nggak harus seperti itu dong. Yang harus seperti itu kan cuma pemimpin. Enggak juga seperti itu, saya berharap Bapak Ibu. Karena ini firman Tuhan untuk kita semua tentunya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga ingin mempunyai hidup seperti apa yang Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius. Ini kan Timotius dikasih tugas untuk ngurus jemaat, dan ketika Timotius tanya gimana ya cara ngangkat pemimpin-pemimpin di gereja-gereja lokal yang ada, nah Paulus kasih gambaran, nah kalau mau ngangkat orang tuh orangnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena bicara tentang kepemimpinan, itu bicara tentang keteladanan. Nah, makanya kita baca syarat-syaratnya Bapak Ibu. Ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong
dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, untuk syarat diaken, demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri, dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, jadi ini standar syarat yang Paulus ajarkan kepada Timotius saat Timotius akan mengangkat penatua, penilik jemaat, dan juga Bapak Ibu, para diaken, diakonos. Nah, tentu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ini bukan cuma standar untuk pemimpin, sehingga kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu bukan pemimpin, sehingga Bapak Ibu ngomong, kalau itu kami nggak harus memenuhi standar itu. Itu kan Pak Heri, Pak Simon, Pak Heki, Pak Joni. Nah, kalau kami nggak apa-apa. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau saya mau tanya sama para istri yang hadir pagi hari ini, pengen nggak suamimu seperti apa yang Paulus tulis? Suaminya apa? Orang yang nggak bercacat, cuman punya satu istri, terus dapat menahan diri, suamimu bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, terus cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, tapi ramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Bukankah setiap istri juga pengen suaminya seperti itu, Bapak Ibu? Jadi, mari sama-sama kita memenuhi standar ini. Tapi sekali lagi, jangan menjadi sebuah syarat standar yang jadi beban, Bapak Ibu. Karena sederhana sekali, saya berkali-kali katakan, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita taat melakukan apa yang Tuhan katakan, ya udah otomatis kita akan memenuhi syarat-syarat ini, Bapak Ibu. Syarat ini nggak akan menjadi sebuah beban bagi kita ketika kita taat lakukan firman. Sama berkali-kali saya nasihatin anak saya. Kamu kan nggak mau diomelin kan? Gampang, sederhana kalau kamu nggak mau diomelin terus. Lakukan saja apa yang Papa Mama sampaikan. Lipat selimut, bangun tidur. Begitu kamu lakukan, lipat bangun tidur, ya sudah, tiap pagi kamu nggak akan diomelin. Tapi kalau setiap pagi kamu bangun tidur dan kamu nggak lipat selimut kamu, ya makanya tiap hari kamu diomelin. Atau contoh-contoh yang lain. Nah, sama akhirnya Bapak Ibu. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita nggak akan pernah merasa dituntut oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita bandel, nggak mau lakukan firman, setiap dengar firman, akhirnya kita menggerutu sendiri. Khotbahnya itu lagi, bosan aku. Nah, kenapa? Karena kita tertuduh. Karena memang kita belum melakukan. Jadi sederhana sebenarnya prinsip-prinsip firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kau nggak mau tertuduh waktu dengar firman Tuhan, ya lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, sama seperti apa yang Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius. Nah, mari setiap kita, khususnya suami tentunya hari ini, jadilah suami yang tak bercacat, suami dari hanya satu istri, terus menjadi pribadi yang bisa menahan diri, bukan pemarah, tapi orang yang ramah, dan bla 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 tadi. Nah, para istri, tolonglah para suami untuk dapat memenuhi kriteria ini, untuk dapat memenuhi
standar ini. Makanya kita selalu kita ingatkan berharap orang-orang yang dipilih untuk memimpin itu harus istrinya juga ikut terlibat sama-sama. Supaya nggak suaminya terlalu jauh maju, istrinya ketinggalan. Jadi jalan bersama-sama. Karena ayat 5 katakan gini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, kalau ngurus rumah tangganya aja dia nggak bisa, gimana dia mau ngurus jemaat? Nah, tapi saya percaya, saya sedang berhadapan dengan para pria yang menjadi kepala keluarga, menjadi sumber yang baik bagi keluarganya, sehingga Bapak Ibu bisa mengepalai rumah tangga Bapak Ibu dengan baik. Dan bagi para istri yang menurut ibu-ibu, aduh suamiku kayaknya belum sampai standar seperti itu Pak, doakan dan tolongin suamimu. Istri adalah penolong, supaya bisa menolong suamimu memenuhi kriteria ini. Minimal kalaupun dia nggak jadi pemimpin jemaat, dia bisa memimpin rumah tangganya dengan baik. Nah di situ katakan janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Yang memang disarankan bukan orang yang baru bertobat terus langsung diangkat. Karena kalau hatinya nggak siap, kena goncangan sedikit bisa tumbang. Atau kalau dia terangkat lebih naik lagi, bisa jadi sombong. Nah makanya harus orang-orang yang teruji, rendah hati, orang-orang yang benar-benar dikenal baik. Ayat yang 7 katakan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, berkali-kali saya katakan dan saya terus berusaha menjaga nama baik. Dan berkali-kali juga saya katakan, gampang kok jaga nama baik. Berbuat baik saja dengan semua orang. Sehingga kita dikenal orang baik. Nah, nggak mungkin kan kita di atas mimbar, di gereja kita terkenal baik, tapi ternyata di pasar kita dikenal orang yang tukang marah, judes, bisnis curang, ngutang nggak bayar, terus apa lagi? Wah, jangan sampai terjadi seperti itu hidup kita Bapak Ibu. Tapi biarlah hidup kita baik di dalam gedung gereja dan di luar gedung gereja, itu kita mempunyai hal yang sama. Kita mempunyai integritas. Karena kekristenan kita itu bukan cuma 1-2 jam di dalam gedung gereja Bapak Ibu. Kekristenan kita itu akan teruji justru waktu kita ada di luar gedung gereja. Jadi kita nggak mungkin di dalam gedung gereja pakai topeng, habis itu pulang dari gedung gereja, topeng kita taruh di gereja dan kita pulang ke di luar gedung gereja, kita pakai muka asli kita. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi ini tentu bukan hanya standar bagi para pemimpin rohani atau pelayan meja. Tapi ini benar-benar yuk menolong kita, memampukan kita melakukannya. Sama seperti untuk diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Makanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi mari Bapak Ibu, jangan cuma sibuk berebut jabatan, percayalah promosi itu datangnya dari Tuhan. Kalau dari manusia, pemimpin saja bisa salah menilai. Tapi kalaupun ada pemimpin rohani yang salah menilai dan kemudian salah mengangkat orang, ya sudahlah, nggak usah dihakimi. Namanya juga manusia, tidak bisa mengetahui sampai kedalaman isi hati. Paling-paling ya nanti kan waktu sendiri akan membuktikan. Makanya ada statement kayak gini, skill akan membawa kita naik, tapi karakter akan membuat kita bertahan di atas. Nah, ada begitu banyak orang mungkin bisa naik karena dia punya skill, punya kemampuan, sehingga dinilai, wah ini orang ini cocok nih jadi pemimpin. Tapi karakter itulah yang akan menentukan dia tetap bertahan atau dia jatuh.
Baru kemarin ketika saya ngobrol dengan Pak Elsit yang kemarin khotbah di pagi, dia katakan, udah dengar kabar terakhir si A. Oh enggak Pak. Wah, dia sedang jatuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita deketin, kita rangkul, kita ajak balik. Tapi kayaknya dia masih belum mau. Ya sudah, hidup adalah pilihan. Nah, makanya berkali-kali juga saya katakan, terus doakan para pemimpin, karena firman Tuhan juga katakan. Karena semakin naik ke atas, angin akan semakin kuat, goncangan, godaan untuk jatuh itu semakin banyak. Kita harus berpegang kepada pokok itu, yaitu Yesus, tapi kita juga butuh topangan orang-orang lain. Makanya berkali-kali saya juga ngomong dengan semua komunitas di mana saya ada, kalau ya harap-harap janganlah Bapak Ibu ya. Kalau satu hari saya jatuh Bapak Ibu, saya nggak butuh penghakiman. Saya butuh Bapak Ibu datang, tepuk-tepuk saya, ingetin saya lagi untuk saya terus berjalan di dalam jalan yang benar. Tapi saya percaya kalau sampai hari ini Bapak Ibu doakan kami, Bapak Ibu mengasihi kami, ketika kami mulai nyimpang dikit saja, Bapak Ibu nasihati kami, dan kami hidup berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu, kami akan terus di track. Karena berkali-kali seperti saya katakan kan, kalau ada orang yang tanya, kamu ini bisa ngomong be. Coba nanti kalau kamu yang alami, kamu yang jatuh. Kan berkali-kali juga saya katakan cuma dua jawaban saya. Yang pertama jawaban guyon, jawaban nggak serius. Saya akan jawab gini, nggak bakalan. Saya akan tetap kuat. Tapi jawaban yang serius adalah kalau seandainya saya jatuh, saya nggak butuh penghakiman. Saya butuh Bapak Ibu datang, nasihati, ingatkan, terima kuasa penerimaan, sehingga kita pulih. Tapi sekali lagi, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dan saya berdoa berharap ini bukan cuma standar untuk pemimpin, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa memenuhi standar ini, sehingga Bapak Ibu bisa memimpin. Karena hidup Bapak Ibu menjadi teladan bagi orang lain. Nama Bapak Ibu terkenal baik di luar. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan kalau mungkin ada yang mau menambahkan dari apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Mari sama-sama lakukan firman begitu. Sama seperti Pak Elsit bilang, tinggal praktek. Mari praktek firman Tuhan pagi hari ini. Oke, kalau tidak ada saya serahkan kepada Hengki. Silakan Hengki. Suara Hengki mana? Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, setiap kami datang di pagi hari ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami meninggikan namamu, kami memuji, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau paparkan atas standar-standar hidup setiap kami ya Bapa, yang harus kami praktekkan, yang harus kami mulai Tuhan. Untuk kami mulai dari setiap rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Di mana saat setiap kami hidup di dalam keluarga kami Tuhan. Dan juga untuk memulai memimpin keluarga setiap kami ya Bapa. Dan juga menolong suami yang terus menjadi pemimpin atas keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, biarlah kami terus akan mempraktekkan standar-standar yang kami dapatkan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan hidup lebih lagi di dalam Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, terus mempraktekkan nilai-nilai kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Pak Hairi ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bila Tuhan terus memberkati, Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Dan juga melalui Pak Heri banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan juga terus memberkati setiap kami ya Bapa.
para suami, istri, dan juga anak-anak kami semua Tuhan. Tuhan juga berkati, bahkan cucu kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, apapun pekerjaan kami, Tuhan juga buat berhasil ya Tuhan. Mulai dari pagi hari ini sampai malam hari ini Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melingkupi setiap kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami Joni, teman dari Lydia ya Tuhan, yang lagi kemo di Jakarta ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kesehatannya Joni ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa, biarlah Joni juga dibukakan hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupnya ya Bapa. Kami serahkan Joni ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus bawa bangsa kami hari lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami ya Bapa. Biarlah roda kepemimpinan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan kejujuran, dengan segala yang baik ya Tuhan. Dan juga di mana kepemimpinan ini Tuhan akan memimpin bangsa ini Tuhan dengan keamanan yang terbaik ya Bapa, dan juga perekonomian yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemimpin bangsa ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada di gereja-gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati pemimpin di setiap gereja kami. Biarlah mereka terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berkati kesehatan setiap mereka ya Bapa. Tuhan juga terus menaruh hikmat atas setiap hidup mereka ya Tuhan. Dan juga mereka terus akan membawa jemaat-Mu hari lebih baik dan bertumbuh lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gembala gereja dimanapun kami berada ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan, seperti kami juga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk kami hidup taat melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus, malaikat ke tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Berkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami sepenuh dengan firman-Mu, dan Engkau buat kami berhasil, dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.